Di tengah keramaian Masjidil Haram, tempat paling suci bagi umat Islam, sebuah kisah pilu terjadi. Seorang jamaah wanita asal Bogor, yang awalnya penuh harapan menjalankan ibadah haji, justru berubah menjadi sosok yang mengerikan. Perbuatannya, yang sering engupat dan zalim terhadap sesama, menimbulkan konsekuensi berat yang bahkan terlihat nyata di depan Ka'bah. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan keras bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hati dan lisan saat menjalankan ibadah. Mari kita simak bersama perjalanan dramatis wanita tersebut, yang berubah secara mencengangkan karena perilakunya. Di tengah keramaian Masjidil Haram yang suci, seorang jamaah wanita asal Bogor tampak berjalan dengan langkah gontai. Wajahnya yang seharusnya bersinar karena kesempatan menunaikan ibadah haji, kini tampak penuh amarah dan kesombongan. Ia kerap mengucapkan kata-kata kasar dan ngupat kepada sesama jamaah. Suasana di sekitarnya menjadi risih, namun banyak yang menghindar karena takut membuat suasana gaduh di tempat suci. Kebiasaan buruk itu terus berlanjut dari hari ke hari. Di hadapan Ka'bah, tempat yang seharusnya penuh dengan kerendahan hati dan doa, wanita ini malah menunjukkan perilaku yang bertolak belakang. Orang-orang mulai berbicara pelan tentang kelakuannya yang tidak pantas, namun dia tetap tak menghiraukan teguran. Hatinya semakin keras dan jauh dari ketenangan. Namun, takdir mulai memperlihatkan keadilan ilahi. Di momen saat ia sedang berdiri di depan Ka'bah, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada dirinya. Wajah yang sebelumnya manusia biasa mulai berubah, dan lidahnya terasa seperti menjulur keluar dengan bentuk yang tak lagi manusiawi. Suasana di sekitar mulai gaduh. Jamaah yang lain menatap dengan penuh kekagetan dan ketakutan. Perubahan itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga menandakan sebuah peringatan keras bagi siapapun yang melupakan nilai kesucian dan kebersihan hati saat menjalankan ibadah. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan jiwa untuk kembali kepada Allah dengan hati bersih dan penuh kerendahan. Kisah wanita ini menjadi pelajaran pahit yang nyata di hadapan semua. Perubahan pada wanita asal Bogor itu kian menjadi-jadi. Telinganya mulai memanjang, hidungnya melebar, dan kulitnya berubah kasar seperti babi. Lidahnya terus menjulur panjang dengan gerakan yang tak wajar. Air mata bercucuran dari matanya, menandakan penyesalan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Namun perubahan itu tak bisa dihentikan oleh apapun. Jamaah di sekelilingnya mulai menjauh, membentuk lingkaran hampa. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan wanita tersebut dari kejauhan. Suara doa dan zikir bergema di sekitar Ka'bah, sementara wanita itu berlutut dan menangis dengan suara pilu, seolah meminta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Namun luka hati dan perbuatannya telah memicu balasan keras. Petugas Masjidil Haram dan beberapa ulama segera datang menghampiri. Mereka membawa sikap penuh kasih sayang dan harapan agar wanita itu kembali sadar dan bertaubat. Dengan lembut mereka membimbingnya untuk berdoa dan memohon ampunan. Jamaah lain ikut berdoa, berharap keajaiban datang dari rahmat Allah yang luas. Momen itu berubah menjadi pelajaran besar bagi semua yang hadir, bahwa kesombongan, ngupat, dan perbuatan zalim bukan hanya mencoreng diri sendiri, tapi juga mengundang azab yang nyata. Di tanah suci ini, Allah menunjukkan kuasanya tanpa terkecuali dan memberi kesempatan terakhir bagi wanita itu untuk memperbaiki diri. Wanita itu kini terbaring lemah di sudut pelataran Masjidil Haram. Perubahan fisiknya sudah hampir sempurna menjadi babi, namun ia masih berusaha meraih harapan dengan memohon ampun di hadapan Ka'bah. Suara tangisnya pecah di tengah lautan jamaah yang terus berzikir dan berdoa. Hatinya penuh penyesalan yang dalam, namun waktu sudah semakin menipis. Orang-orang yang semula takut dan menjauh, kini mulai mendekat dengan rasa iba. Beberapa mengusap air matanya, mendoakan agar wanita itu mendapat ampunan dan rahmat. Tapi di balik itu semua, kisah tragis ini menjadi peringatan bagi setiap jamaah bahwa menjaga hati dan lisan adalah bagian utama dari ibadah. Ibadah tidak akan diterima tanpa ketulusan dan kebersihan jiwa. Di tengah tangis dan doa, terdengar suara imam yang mengajak jamaah untuk senantiasa introspeksi diri, bahwa haji bukan hanya tentang ritual fisik, tapi transformasi batin yang harus terjadi agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Wanita itu menjadi contoh nyata bahwa perbuatan buruk bisa merusak bahkan ibadah yang paling mulia sekalipun. Kisah ini segera tersebar di antara jamaah, menimbulkan efek kesadaran yang luas. Banyak yang merasa tersentuh dan mulai mengoreksi diri. Mereka bertekad untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, menjaga lisan dari kata-kata buruk, dan selalu mengingat makna sejati ibadah haji yang suci.
Wanita itu terus memohon ampun dan memohon diberi kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Para ulama dan petugas berusaha membimbingnya dengan doa dan bacaan ayat suci. Mereka memberikan harapan bahwa rahmat Allah maha luas dan pintu taubat selalu terbuka bagi hamba yang tulus kembali. Namun perubahan fisik tetap berjalan, seolah menjadi peringatan bahwa setiap dosa membawa konsekuensi yang nyata jika tidak segera diubah. Jamaah lainnya semakin teringat akan pentingnya menjaga lisan dan hati selama menunaikan ibadah. Mereka belajar dari kejadian ini bahwa haji bukan sekadar ritual, tetapi proses pembersihan jiwa dari segala dosa dan sifat buruk. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, pelajaran ini menjadi pengingat abadi. Di saat yang sama, wanita itu tetap menangis dan merintih berharap suatu saat nanti Allah membuka pintu ampunan dan mengembalikan bentuk asalnya. Kisah pilu ini menjadi pengingat bagi semua jamaah untuk selalu menjaga kesucian hati dan menghindari perbuatan zalim, apalagi saat berada di tanah suci. Malam mulai menjelang, namun suasana hati wanita itu tak kunjung tenang. Tangisannya makin deras, menandakan penyesalan mendalam atas semua kesalahan dan dosa yang diperbuat. Lidahnya yang menjulur panjang kini makin jelas, seolah menjadi simbol dari keburukan yang ia biarkan tumbuh dalam dirinya. Namun, ia masih berharap pada rahmat Allah. Jamaah di sekitar terus mendoakan dan menyanyikan zikir, membentuk lingkaran, harapan dan doa yang membentengi wanita itu. Petugas dan ulama tak pernah meninggalkannya, menunjukkan bahwa belas kasih dan pengampunan selalu tersedia bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat. Momen itu begitu penuh haru dan menggetarkan hati. Di tengah suasana yang hening dan penuh doa itu, suara lembut azan maghrib mulai berkumandang dari pengeras suara Masjidil Haram. Ini menjadi pengingat bagi semua bahwa waktu terus berjalan dan setiap saat adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Wanita itu mulai perlahan mengangkat tangannya dalam doa, berharap keajaiban terjadi. Kisah tragis namun penuh hikmah ini mengajarkan bahwa setiap perkataan dan perbuatan memiliki konsekuensi. Di tempat suci sekalipun, Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Semoga semua jamaah dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, menjaga diri agar senantiasa dalam kebaikan dan kesucian hati. Ketika jamaah lain mulai menjauh karena ketakutan, tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan jiwa dari arah langit. Suara itu seolah berkata, "Inilah balasan bagi mereka yang mengotori lisan di tempat suci." Suara itu menggema ke seluruh penjuru Masjidil Haram, membuat banyak jamaah langsung bersujud dan menangis terseduh-seduh. Semua mata kini tertuju pada wanita tersebut yang kini mulai mengeluarkan suara-suara aneh dari mulutnya. Lidahnya terus menjulur panjang, seakan tidak terbendung lagi oleh mulutnya. Beberapa orang mencoba mendekat untuk menolong, tapi mereka segera mundur karena merasakan hawa panas yang aneh dari tubuh wanita itu. Wajahnya mulai berubah, dari raut manusia biasa menjadi bentuk yang menyerupai binatang yang menjijikkan. Orang-orang hanya bisa membaca istighfar dan berharap kejadian itu segera berakhir. Di tengah kekacauan itu, ada seorang ulama yang datang dengan membawa air zam-zam. Ia meneteskan air tersebut ke tanah tempat wanita itu jatuh. Anehnya, suara raungan yang keluar dari mulut wanita itu langsung mengecil, meski lidahnya masih menjulur. Sang ulama berkata lirih, "Perbanyaklah doa dan istighfar, jangan sampai kita menjadi saksi dari murka Allah yang nyata." Kisah ini bukan sekadar cerita untuk ditakuti, melainkan pelajaran untuk direnungi. Betapa mulianya tanah haram, dan betapa besar konsekuensinya bila kita merusaknya dengan lisan yang kotor dan hati yang buruk. Wanita itu kini menjadi simbol nyata dari pentingnya menjaga akhlak di rumah Allah yang paling suci. Jutaan jamaah datang ke Mekah dengan niat suci. Namun bila tidak disertai dengan hati yang bersih, ibadah bisa ternodai oleh perbuatan kita sendiri. Allah Maha menyaksikan, dan tak ada yang luput dari pandangannya. Jika dalam rumah biasa saja kita jaga adab, apalagi di rumah Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga lisan, adab, dan niat dalam setiap ibadah. Karena haji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan ruhani yang suci. Mari, jadikan kisah ini sebagai peringatan, agar kita tak menjadi contoh buruk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini.